Halo Ibu dan teman-teman, pada video kali ini saya bersama teman-teman akan mempresentasikan materi mengenai kriptografi. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuliana Toyocoo. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman Samri Tamonop. Saya akan menjelaskan konsep dasar kriptografi. Yang pertama itu, kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos berarti tersembunyi atau rahasia. Yang kedua, grafin berarti menulis. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik mengamankan informasi, seperti menjaga kerahasiaan data, integrasi data, serta keabsahan data yang dikirim melalui jaringan publik seperti yang menggunakan saluran telepon, gelombang mikro, atau satelit. Namun yang perlu kita ketahui adalah tidak semua informasi diamankan dengan menggunakan kriptografi. Kriptografi diibaratkan sebagai seni dalam bertukar informasi dengan cara yang aman serta menjaga otoritas hak akses informasi seaman mungkin. Kriptografi bertujuan untuk mengamankan pesan melalui proses enkripsi atau mengubah pesan menjadi kode yang tidak dapat dibaca, dan dekripsi mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. Baik, selanjutnya sandi chaser. Sandi chaser merupakan contoh sederhana kriptografi dengan cara menggeser setiap huruf alfabet sejauh k langkah. Contohnya A sampai Z, 00 sehingga 25. Dalam notasi matematika, sandi ini dapat ditulis sebagai yang pertama, proses enkripsi C sama dengan M tambah K modulo 26. Yang kedua, proses dekripsi dilakukan dengan M sama dengan C dikurang K modulo 26, di mana C adalah ciphertext pesan terenkripsi, M adalah plaintext pesan aktif, dan K adalah kunci geser. Contoh pesan plaintext ialah manusia kuat, diubah menjadi ciphertext yaitu PDQ XVLD NXDW dengan menggeser 3 langkah. Yang berikutnya itu perang bilangan prima. Bilangan prima adalah elemen penting dalam kriptografi modern. Bilangan prima memiliki dua sifat utama. Yang pertama, distribusi yang tidak beraturan, yaitu bilangan prima muncul tanpa pola yang jelas, membuatnya sulit diprediksi. Yang kedua, kesulitan faktorisasi. Faktorisasi bilangan besar menjadi prima komponennya sangat sulit, dan ini menjadi dasar keamanan algoritma seperti RSA. Contoh, dalam sistem RSA, dua bilangan prima besar P dan Q dipilih untuk menghitung modulus N sama dengan P dikali Q dikali faktorisasi N menjadi P, dan Q adalah tugas yang secara komputasi sangat rumit jika N cukup besar. Yang berikutnya, aritmatika modular. Aritmatika modular adalah konsep penting dalam teori bilangan dan kriptografi. Yang pertama itu kongruensasi modular. Diberikan bilangan A, B, dan N, kita mengatakan A kongrunen B mod N jika N membagi A dikurang T. Yang kedua, operasi modular. Dalam kriptografi, operasi modular digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Sebagai contoh, C kongrunen M pangkat E, mod N. C adalah ciphertext pesan terenkripsi, dan M adalah plaintext pesan asli, E adalah eksponen publik, dan N adalah modulus. Algoritma RSA. RSA adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang paling terkenal dan digunakan secara luas untuk mengamankan data. Algoritma ini didasarkan pada kesulitan matematika dalam memfaktorkan bilangan besar menjadi faktor primanya, yang dikenal sebagai masalah faktorisasi bilangan besar. RSA menggunakan konsep seperti bilangan prima, fungsi Euler, Cn, dan inverse modular. Karakteristik algoritma RSA yang pertama itu kriptografi asimetris. RSA menggunakan pesingan kunci, yaitu kunci publik digunakan untuk enkripsi dan kunci privat digunakan untuk dekripsi kunci yang dirahasiakan. Sekian dari saya. Berikutnya, langkah-langkah algoritma RSA. Langkah pembuatan kunci.
Yang pertama pilih dua bilangan prima P dan Q, lalu hitung modulus N sama dengan P kali Q, lalu hitung fungsi Euler, Cn sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Berikutnya pilih eksponen publik E di mana E lebih dari 1 dan kurang dari Cn, dan GCDE, Cn sama dengan 1, atau FBB dari E dan Cn itu sama dengan 1. Lalu hitung kunci privat D di mana E itu kongruen 1 modulo Cn. Berikutnya proses enskripsi. Diberikan plain text M, hitung cipertext C sebagai C kongruen M pangkat E modulo N. Lalu untuk proses dekripsi, diberikan cipertext C, kembalikan plain text M sebagai M kongruen C pangkat D modulo N. Contohnya, misalkan P sama dengan 61, Q 53, maka N sama dengan 3233 dan Cn sama dengan 3120. Kita pilih E sama dengan 17, lalu hitung D sama dengan 2753. Untuk plain text M-nya sama dengan 65, lalu untuk ciphertext-nya C kongruen 65 pangkat 17 modulo 3233 sama dengan 2790. Sedangkan M kongruen 2790 dipangkat 2753 modulo 3233 sama dengan 65. Berikutnya sistem kriptosistem knapsack. Kriptosistem knapsack adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang dikembangkan pada akhir 1970-an. Dalam konteks kriptografi, masalah ini digunakan untuk mengenkripsi pesan. Kriptosistem knapsack menggunakan beberapa konsep utama seperti super increasing sequence, deret bilangan A1, A2 sampai AN disebut super increasing jika setiap elemen lebih besar daripada jumlah elemen sebelumnya. Next. Contoh soal dengan menggunakan Caesar Cipher, enkripsikan pesan attack at down. Penyelesaiannya attack at down berdasarkan tabel 8.2. A itu sama dengan 0, T sama dengan 19, T sama dengan C sama dengan 2, K sama dengan 10, lalu D sama dengan 3, W sama dengan 22, dan N sama dengan 13. Kita menggunakan rumus tadi Caesar Cipher. C itu kongruen P tambah 3 modulo 26. Kita substitusikan ini, kita cari untuk setiap huruf. Untuk A0, C kongruen A tambah 3 modulo 26, kongruen 3 modulo 26. Lalu untuk T19 itu C kongruen 19 tambah 3 modulo 26, kongruen 22 modulo 26. Lalu untuk T19 itu untuk C2 itu C kongruen 2 tambah 3 modulo 6, kongruen 5 modulo 26. Lalu untuk K10 itu C kongruen 10 tambah 3 modulo 26, kongruen 13 modulo 26. Lalu untuk D3 itu C kongruen 3 tambah 3 modulo 26, kongruen 6 modulo 26. Lalu untuk W22, C kongruen 22 tambah 3 modulo 26, kongruen 25 modulo 26. Lalu untuk N13, C kongruen 13 tambah 3 modulo 26, kongruen 16 modulo 26. Jadi dari
Jadi kita enkripsikan pesan attack at down itu adalah dwwdfn dwgdz key. Lalu berikutnya deskripsikan pesan ciphertext lfdph lvdzl frqtx huhg yang telah dienkripsi menggunakan sandi Caesar. Penyelesaiannya pesan ciphertext di atas untuk mendekripsikan kita misalkan kunci gesernya sama dengan 3 sehingga untuk ciphertextnya L kita geser ke 3 langkah menjadi I, F kita geser menjadi C, D kita geser menjadi A dan seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil dekripsinya yaitu I come, I saw, I conquered. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.